puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah
pada sore hari ini kami boleh ada lagi dalam bait-Mu Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepadamu. Bila Tuhan, sebelum kami ada terus menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, Engkau terlebih dahulu Tuhan melayakkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, supaya apa yang kami lakukan ini Tuhan benar-benar berkenan kepada Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah Engkau melawat kami satu persatu, biar lewat ibadah ini Tuhan kami benar alami hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba-coba untuk masuk ke ruangan ini, mengganggu ibadah ini, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini penuh dengan hadirat-Mu. Roh Kudus memenuhi setiap kami yang ada Tuhan. Urapi kami semua. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Terus kita naikkan sebuah pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Katakan hormat, tinggikan nama Tuhan. Oh Yesus, Raja segala raja. Katakan masuk hadiratnya, hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari katakan semuanya, masuk hadirat Tuhan. Amin. Oh, kita bersyukur kalau hari ini kita ada. Berikan pujian, berikan pujian kepada Tuhan. Amin. Dan hormat, tinggikan nama Tuhan. Yes, yes, yes. Raja segala raja. Katakan sekali lagi sama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Amin, amin. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan waktu ini untuk membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ucapan syukur kita dalam bentuk pujian ini. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Biar kita rasakan hadirat Tuhan, suasana sorga. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Amin. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mempunyai kesukaan semacam ini. Semakin untuk puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Amin, amin. Kesukaan
Benar kita merasakan hadirat Tuhan. Benar kita mau alami suasana sorga. Buka hatimu. Terus buka hatimu. Jangan biarkan hal-hal yang lain mengganggu kita hari ini. Arahkan hati kita. Arahkan pandangan mata kita. Tuhan ada di tempat ini. Beribadah dengan benar. Menjadi ibadah yang sejati. Haleluya. Menjadi persembahan yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Biarlah suasana ini Tuhan tidak berlalu. Suasana sorga tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Suasana sorga menguasai kami. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji namamu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya. Amin, amin. Pengorbananmu ya Tuhan yang termulia Engkau berikan kepada kami.
hati kita untuk kita mendengar suara Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Nya. Kami siap Tuhan, kami siap. Setia kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Hari ini Engkau akan ingatkan kami kembali Tuhan. Lewat ibadah ini Engkau menyapa kami dan kami menyapa Engkau. Ku yakin Tuhan ada mujizat. Ku yakin Tuhan ada hal yang Kau kerjakan bagi kami. Kami datang Tuhan. Dan kami pulang akan beda Tuhan. Haleluya, terima kasih. Biar seumur hidup kami ada di dalam Engkau.
Terpujilah Tuhan. Engkau tidak main-main menyelamatkan kami. Kami tahu itu Tuhan. Bila kami pun sungguh-sungguh dalam melayani Engkau. Kami mau sungguh-sungguh dalam menyembah Engkau Tuhan. Luar biasa kasih-Mu. Kami bangga. Kami bangga Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Kami bangga padamu. Engkau turun ke dunia menyelamatkan kami. Dan kami ada di dalamnya. Kami menghargai semua yang Engkau yang kerjakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita hari ini. Kami bersuka cita, kami berbahagia. Kami alami kesukaan sorga itu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, sebab itu jangan ada yang mengambil sukacita itu dari kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan. Engkau mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Inilah kami Tuhan yang akan duduk rapi manis, berkonsentrasi penuh untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Ya, firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersuka cita, ya, selain kita bertemu satu dengan yang lain, kita ada di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini Minggu tanggal 4 Desember 2022. Ini minggu pertama, ini sudah bulan Desember. Ya, puji Tuhan. Berita Natal ya disampaikan. Ya, hari-hari ini diingatkan kepada kita semua. Saya juga ingin menyampaikan berita Natal. Walaupun Natal yang kita adakan perayaan tanggal 17, 18 di Hotel MDC Gadok dan tanggal 25 di tempat ini sore. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kasih dan kesukaan Tuhan untuk seluruh bangsa. Mari kita membuka Alkitab kita. Lukas pasal yang kedua dan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini ayat mas kita. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, hari ini juga ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Kita diingatkan
ya, bentuk bukti daripada kasih Tuhan, kesukaan Tuhan diberikan ya, untuk seluruh bangsa. Kata bangsa ini sebenarnya juga menuju kepada bangsa Israel ya, atau orang Yahudi secara khususnya. Tetapi mempunyai arti luas untuk ke semua orang. Ya. Jadi berita ini bukan untuk malaikat, bukan untuk setan. Setan itu menolak ya, berita ini. Tapi untuk seluruh bangsa, orang-orang Yahudi maupun semua bangsa, ya semua manusia di muka bumi ini. Kata memberitakan itu mengandung arti Injil. Evangelion, Injil. Artinya apa? Berita baik. Kabar baik. Kabar kesukaan buat seluruh dunia, seluruh manusia, ya, secara khusus kepada orang-orang Israel ini, ya, dan kepada seluruh dunia, ya, bahwa Allah menyatakan kasih-Nya, di mana Dia datang ke dalam dunia. Yang datang itu dikatakan, yang lahir itu, ya, ayat 11 katakan, Dialah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu mempunyai 3 gelar, ya. Yesus sebagai Soter, Kristus, ya, dalam bahasa Ibrani mengatakan Al-Masih, ya. Dialah Al-Masih, ya, yang ditunggu-tunggu. Dan Al-Masih itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Kurios, Dia Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, untuk seluruh bangsa, untuk semua orang, Yesaya melihat bahwa bangsa-bangsa ditutupi, ya, kekelaman, saudara-saudara. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Bumi, dunia ada di dalam kegelapan. Yesaya melihat hal ini dan dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Identik kegelapan, kekelaman itu orang, ya, hidup menuruti dosa, menuruti hawa nafsu, ya. Identik dengan kegelapan itu berhubungan dengan ketakutan, kesukaran, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Dan firman Allah katakan juga bahwa pada waktu kabar baik ini diberitakan, Injil ini diberitakan oleh malaikat, pada waktu itu sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Bangsa Israel, orang Yahudi adalah pilihan Tuhan. Tapi kekerasan hati mereka, mereka tidak melakukan kebenaran, ya, sehingga mereka ada di dalam kegelapan juga. Tuhan tidak berbicara, tidak ada firman pada waktu itu. Ada di dalam kegelapan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan firman Allah katakan juga, di akhir zaman ini kegelapan menutupi
bangsa-bangsa. Orang condong hidup untuk dirinya sendiri, mengikuti ya dunia, melakukan keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Ya. Firman Allah katakan juga bahwa setan ini hari-hari ini dia bekerja keras untuk semua orang, bahkan yang sempat menjadi anak Tuhan, supaya mereka hidup di dalam kegelapan. Dia mencuri, membunuh, membinasakan, supaya kita hidup di dalam kegelapan. Hari-hari ini saudara-saudaraku, dia menabur ya kegelapan, kejahatan, kesukaran, saudara-saudaraku yang gak kasih. Tetapi kita diingatkan, ada berita Natal, kabar kesukaan. Itulah kasih Tuhan yang dinyatakan. Karena hari ini bentuk kasih Tuhan, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, dilahirkan. Bukan istilah seperti kalau kita dewa-dewa itu menjelma. Jadi dia menjelma menjadi seseorang. Ya, kadang-kadang kita disuguhkan itu ya. Film apa aja. Ya bisa jadi apa aja, jadi manusia. Tapi sementara bukan itu. Ya. Berita kesukaan menjadi kepercayaan kita. Hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kita diingatkan bahwa kabar kesukaan ada yang datang ya, sebagai soter. Yesus itu soter. Dia penolong. Dia penyelamat. Tuhan menjadi manusia. Ya. Itu dia menjadi manusia, menjadi darah daging. Dia mengalami, merasakan semua yang dialami manusia karena sebagai manusia. Karena dia menjadi manusia, menjadi kepercayaan kita. Ya, bayi yang lahir di kandang Bethlehem itu, dia dikatakan Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu. Bukan buat, saya katakan tadi, malaikat tidak membutuhkan itu. Tidak bagi setan, setan menolak. Bagi seluruh manusia. Bagi saya dan saudara. Ya. Dikatakan bukti dari kasih Tuhan itu yaitu Yesus. Dia sebagai soter, sebagai penolong, sebagai penyelamat. Bentuk daripada kasih Allah, dia menyelamatkan kita dari kebinasaan, memindahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Dia menyelamatkan, membebaskan kita dari cengkraman si setan, dari penjajahan, dari hamba si setan. Ya, dia melepaskan kita menjadi anak-anaknya, menjadi hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan dia membuat kita mengalami kesukaan. Kita menikmati hidup ini, saudara-saudara, karena dia penolong,
Kita akan menikmati hidup ini. Dia akan membuat kita bukan sekedar lebih daripada kegirangan, kesukaan. Kita mengalami kebahagiaan. Kita mengalami berkat-berkat secara rohani maupun secara rohani, ya, karena Yesus itu penolong, Dia penyelamat, Dia itu soter, Dia akan membuat kita mengalami kesukaan yang besar. Saudara pernah nggak coba apa yang saudara pernah alami kesukaan yang besar? Ya, ketika saudara mendapat sesuatu, aduh, ya berkat itu sukacita. Ketika saudara disembuhkan, itu juga. Ketika saudara ditolong yang tadinya rasa-rasanya saudara nggak ada jalan keluar, Tuhan tolong, aduh, ya, bagaimana saudara? Kesukaan. Ya, bukan saja sebentar ada ya anak dari keluarga saya mengalami kesukaan, kenikmatan, mereka masuk dalam rumah tangga menjadi suami istri. Iya, saudara-saudaraku yang kekasih. Iya. Ini berita kepada semua orang bahwa yang lahir itu untuk saya dan saudara, untuk semua manusia, Dia adalah penolong, Dia penyelamat. Dan dikatakan juga Dia Kristus, Almasih, Mesias, Raja, segala raja. Ya, Kristus itu yang diurapi, Dia Raja. Orang yang diurapi pada waktu itu hanya imam raja. Ya, Dialah yang dijanjikan itu. Ya, penolong juru selamat itu, itulah Mesias yang dijanjikan, Almasih itu. Dan dikatakan juga Dia itu Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudaraku. Sebab itu kita mengalami kesukaan dalam hidup kita, kebahagiaan, berkat, ya, nikmat daripada hidup ini karena Dia Tuhan. Ya, pasti Dia sanggup, ya, melakukan perkara-perkara besar karena Dia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, bahwa kasih kesukaan ini sebagai berita untuk semua orang. Iya. Ada hal yang kita pelajari, Bapak Ibu, bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas ini menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya, dua buku, ya, 2 kitab, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Memang ditujukan spesialis kepada si Theophilus, dua-duanya, ya, orang yang tadinya belum, ya, punya kedudukan tinggi, tapi dia belum percaya, tapi dia menjadi percaya, ya, karena di dalam Injil Lukas ini menceritakan tentang perbuatan, ya, hidup, apa yang dikerjakan oleh Yesus di dunia dan apa yang diberitakan, dilakukannya. Dan terus Kisah Para Rasul dilanjutkan juga perbuatan hidup daripada Yesus, Dia mati dan bangkit naik ke sorga. Jadi memang Lukas, ya, pelayanan Yesus pertama-tama adalah untuk orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Tetapi meluas kepada orang-orang non-Yahudi, tidak bersunat, ya, orang kafir. Ya, istimewa Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, Lukas meneruskan bahwa
berita ini ya diteruskan, ya bukan saja dari Yesus ke ya sekarang kepada murid-muridnya, ya kepada orang-orang percaya, mereka yang diperlengkapi dengan Roh Kudus, ya kepada rasul-rasul, ya mereka memberitakan kabar kesukaan ini, ya kasih dan kesukaan yang dari Tuhan ini, itulah bentuk keselamatan buat manusia ini diberitakan, ya dilanjutkan, ya kepada bangsa-bangsa, ke semua orang, ya oleh orang-orang percaya. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, pertamanya adalah bahwa ketika rasul-rasul mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksinya Tuhan. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, mereka menjadi saksi, khususnya rasul-rasul. Dan kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai 12, bagaimana di situ peran daripada rasul-rasul sebenarnya khususnya kepada orang-orang percaya yang dipenuhkan Roh Kudus. Ya, di situ ya lebih khusus kepada Petrus. Ya. Petrus ketika dia mengalami kasih Tuhan, mengalami kesukaan yang besar, Tuhan mengubah hidupnya, dia menjadi saksi untuk juga melanjutkan ya berita kesukaan ini kepada orang-orang lain, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Dia pada satu waktu saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, satu waktu ketika dia berdoa, dia mendapat ya penglihatan. Ya, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 10, Petrus mendapat penglihatan. Apa yang dilihat? Dia melihat ya langit terbuka lalu turun kain lebar, tapi di dalam kain itu banyak binatang-binatang yang haram. Ya, namanya Petrus orang ya Yahudi, dia tidak biasa makan makanan haram. Sampai satu kali kalau saudara baca ya, lebih baik saya baca dulu ya ayat yang ke-11, Kisah Rasul pasal 10 ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuai dengan haram, sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kalau saudara baca lagi ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya, tidak Tuhan, saya nggak biasa nih makan yang haram nih. Lalu sampai ketiga kali ayat 16. Sementara Petrus berdoa bertanya-tanya, akhirnya dia mengerti. Oh, rupanya saudara-saudaraku, singkat ceritanya dibaca saudara di rumah, ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang berkenan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi rupanya saudara-saudara, penglihatan ini juga dialami oleh si Cornelius perwira. Dia diperintahkan untuk datang kepada si Petrus. Singkat ceritanya, kalau Tuhan berbicara, ya saudara jangan seperti peramal. Harus, kalau Tuhan memang bicara, kebenaran itu harus nyata. Dan kalau Tuhan berbicara itu bukan hanya satu orang, pribadi kita juga diteguhkan. Jadi ada dua orang, saudara-saudara, meyakinkan. Cornelius dia berdoa, dia disuruh ya untuk datang ke si Petrus.
Dia menyuruh orang untuk datang ke Petrus. Petrus disuruh datang ke dia, dan Tuhan memberikan penglihatan juga ya seperti itu. Dan akhirnya dikatakan sementara dia berdua mengerti, orang yang diutus oleh Cornelius datang. Ya akhirnya Tuhan katakan, kamu jangan katakan ya najis, haram dan lain-lain. Kamu ikutlah si Petrus ke rumah Cornelius. Lalu dia memberitakan Injil. Di situ Cornelius dan keluarganya yang tidak kenal, karena dia perwira orang kafir, ya. Tapi dia beribadah juga kepada Tuhan, ya, suka berkorban, tapi belum mengenal ya kebenaran ini. Lalu Petrus menginjili, ya. Akhirnya dia percaya, semua keluarganya diselamatkan. Dia baru mengerti, oh rupanya, ya. Kadang-kadang kita lebih takut kepada adat istiadat daripada kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga Petrus. Adat istiadat nggak boleh nih. Tapi Tuhan katakan makan, saudara-saudara. Takut mana? Kadang-kadang kita lebih takut kepada adat istiadat daripada melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Akhirnya Petrus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, dia akhirnya mengerti, oh rupanya Tuhan tidak membedakan rupa orang. Rupanya Tuhan mau menyelamatkan semua bangsa, semua orang, bukan orang-orang Yahudi saja, saudara-saudara. Jadi ada poin yang kita pelajari di sini, bahwa Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tuhan cinta semua orang supaya orang diselamatkan. Dia tidak pernah memandang rupa kita. Dia tidak pernah memandang bulu kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, apapun keberadaan saudara, apapun saudara dari mana, suku mana, Tuhan cinta saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudaraku, keselamatan itu, kasih dan kesukaan itu harus dialami pribadi. Jangan hanya untuk didengar, tapi kita harus alami secara pribadi. Kalau saudara baca, ketika berita kesukaan, kabar baik Injil diberitakan oleh malaikat kepada gembala-gembala, mereka menerimanya, mereka percaya. Ya, hari ini telah lahir ya soter, penolong, penyelamat, yaitu Kristus. Dia Almasih, dia itu Tuhan. Tandanya adalah dibungkus kain lampin dan palungan, saudara. Akhirnya dia pergi, saudara-saudara, mencari bayi yang lahir di palungan. Kalau saudara baca Lukas pasal 2, lalu dia menceritakan, ya saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca Lukas pasal yang kedua, di mana gembala-gembala ini menceritakan kepada Yusuf dan Maria apa yang dikatakan oleh malaikat itu, ya. Lalu mereka memuji Tuhan, dan apa yang terjadi? Bapak Ibu baca ayat yang ke-15 Lukas pasal 2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Jadi ketika dia mendengar berita kesukaan, hari ini telah lahir juru selamat, ya, dia adalah Almasih itu, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan itu, tandanya adalah dibungkus dengan kain lampin dan dipalungan, ya, dan dikatakan bahwa gembala-gembala itu lalu dia pergi ke Betlehem. Dengan kata lain, dia meninggalkan penggembalaannya, domba-dombanya itu, dia pergi, ya, percaya apa yang diberitakan oleh itu. Akhirnya saudara baca di sana ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat, ya. Jadi tidak menunda-nunda, dia percaya apa yang diberitakan itu. Menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak ini, bahwa anak ini adalah Yesus, dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Lalu semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan di dalam segala perkara ini dalam hati dan merenungkan. Ayat yang ke-20.
Maka kembalilah gembala-gembala itu. Apa yang terjadi? Dia memuji dan menyembah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi ketika berita itu disampaikan kepada semua orang, termasuk gembala, termasuk keluarga Yusuf, bahkan semua orang, kalau nanti saudara baca, termasuk Simeon ya, selanjutnya termasuk Hana, ya, dia merasa sukacita, ya, kesukaan ketika dia menjumpai anak ini. Dia tahu inilah yang dinanti-nantikan, saudara-saudaraku yang kasih. Sampai si Simeon, kalau saudara baca, bahwa kita baca coba ayat yang ke-28 Lukas 2. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi kasih Tuhan dan kesukaan Tuhan itu harus menjadi pengalaman kita, saudara-saudara. Gembala-gembala itu mengalami secara pribadi sehingga dia bisa memuji, memuliakan Tuhan. Ada satu perubahan di dalam hidupnya. Ya, ada kebahagiaan, saudara-saudaraku. Dan kalau saudara baca juga tadi Simeon, dia juga mengalami kesukaan, berbahagia karena dia melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan saja kepada dia, tetapi kepada seluruh bangsa. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara-saudara? Keselamatan, kasih dan sukacita daripada Tuhan itu harus dialami secara pribadi. Seperti tadi gembala-gembala, seperti keluarga Yusuf. Dan kalau saudara lihat juga di dalam ya pelayanan Yesus, orang-orang Samaria, ya orang Samaria, seorang Samaria yang mengalami hidup baru, ya mengalami kesukaan dalam hidupnya. Lalu dia menceritakan kepada orang-orang Samaria juga mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu. Lalu mereka dikatakan, saudara-saudara dikatakan, kalau dulu saya dengar, sekarang saya melihat dan alami. Begitu juga Ayub, dulu kata orang, sekarang saya alami secara. Jadi keselamatan itu perlu kita alami nih secara pribadi. Yang ketiga, yang pertama tadi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dia cinta saya dan saudara. Yang kedua, kita harus alami keselamatan itu secara pribadi. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Seperti Lukas gambarkan di dalam buku Kisah Para Rasul. Orang-orang percaya meneruskan berita ya, kasih dan kesukaan Tuhan, berita keselamatan ini juga kepada orang lain. Ya, ke semua bangsa-bangsa. Jadi ada tanggung jawab. Kita juga membagikan, memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain. Ya, dengan kata lain kita menjadi saksi. Ya, saya katakan, engkau yang telah mengalami terangnya Tuhan, engkau yang mengalami kemuliaan Tuhan, bangkitlah menjadi terang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, ya keselamatan itu telah disampaikan. Keselamatan itu harus kita alami secara pribadi, dan itu juga kita harus teruskan kepada orang lain, menjadi tanggung jawab kita supaya bangsa-bangsa juga menikmati ya berkat daripada Tuhan, ya kasih Tuhan, kesukaan yang daripada Tuhan. Hari ini kita ambil perjamuan Tuhan, kita diingatkan ya 2000 tahun yang lalu kasih Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni segala dosa kita. Dia memberikan hidup yang kekal, dia memberikan pengharapan supaya kita tetap mengalami kebahagiaan, ya kesukaan, ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Saya undang Bapak Maleaki ke depan. Kita nyanyikan lagu
Betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, haleluya. Ku Sembah Kau. Alami keselamatan itu, alami kasih dan kesukaan, sehingga Engkau dapat memuji dan menyembah. Sembah Kau, haleluya. Sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Allah yang terjadi, menjadi kesukaan dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat tetap nyanyikan lagu ini, silakan duduk, akan dilayani. Yesus padaku.
mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum menerima roti, belum menerima air anggur? Kalau sudah semua, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar dulu firman Tuhan, lalu kita akan lakukan sama-sama, baik makan roti maupun minum air anggur. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Sementara saudara menyiapkan air anggur, kalau sudah, mari kita semua mengangkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membedakan kami. Engkau cinta kami. Kami harus alami kasih dan kesukaan yang dari Tuhan, keselamatan daripada Engkau secara pribadi demi pribadi. Kami harus meneruskan kepada orang lain. Kami harus terus membagikan terang kepada orang lain. Kami harus terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah. Selamanya kami menyembah Engkau. Sampai kapanpun kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau beri pada hari ini. Haleluya. Engkau beritakan kabar baik ini bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau teruskan kabar baik ini. Sehingga bangsa-bangsa
boleh mengenal Engkau Tuhan. Bangsa-bangsa diselamatkan. Bangsa-bangsa akan memenuhi kerajaan sorga. Haleluya. Keluarga-keluarga kami menerima Engkau. Keluarga-keluarga kami akan memenuhi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita ini. Kabar kesukaan kami dengar. Kami mau lakukan apa yang kami dengar Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Yesus. Pengurapan Tuhan atas hamba-Mu menjadi luar biasa karena Tuhan yang memakainya. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami ingin bawa persembahan kami. Saya mengundang pelayan-pelayan. Kuduskan tangan, kuduskan hati dan pikiran kami. Supaya apa yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami lakukan ini, kami mau lakukan karena kasih kami kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, urapi dan berkati pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Dengan bersyukur dan kami mau membawa korban-korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Tuhan cinta saya dan saudara. Dia tidak memandang rupa engkau. Dia mau engkau diselamatkan oleh Tuhan. Dia mau juga engkau dipakai menjadi saksinya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Hamba-Mu mewakili mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu menjadi bagian kami. Engkau menyelamatkan kami lagi Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kesukaan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk pernikahan Yuda dengan Eva. Baik itu untuk pemberkatan yang dilakukan di gereja, di hotel, maupun untuk resepsi. Semuanya dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan dan pemberkatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kedua belah pihak, khususnya keluarga Siahaan Tuhan. Engkau sehat-sehatkan kedua belah pihak, baik mempelai tetap Tuhan sehatkan,
dan menyertai, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kuasa-kuasa gelap, jauhkan dari niat-niat jahat, semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka di dalam penyertaan dan mereka tetap di dalam pemberkatan, di dalam berkat Tuhan yang melimpah. Dan Tuhan senantiasa mencukupi segala keperluan mereka, dan campur tangan semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan terus mereka menaungi rumah tangga yang baru, khusus Yuda dan Eva. Tuhan tolong ke depannya. Tentu tidak mudah untuk menjalani rumah tangga di hari-hari ini, tetapi mereka ada Tuhan yang menjadi pengharapan mereka. Ada Tuhan menjadi soter, penyelamat, penolong. Ada Tuhan yang menjadi raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang akan senantiasa melakukan perkara-perkara ajaib dalam rumah tangga mereka. Juga keluarga Siahan, Bapak Ibu, baik juga adik-adiknya yang lain, Jojo maupun Yosepin, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan Yesus, jemaat-Mu juga yang hadir Tuhan berkati. Mereka yang mengikuti secara online juga diberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkemurahan, berkati bangsa dan negara, berikan keamanan, berikan hikmat roh takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dari pusat sampai ke daerah, khususnya Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, sama keluarga, semuanya Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Gubernur kami juga Tuhan tolong. Kelurahan, kecamatan, RT, RW yang ada di komplek Tuhan berkati. Komandan Pas Pampres juga Tuhan berkati bersama seluruh anggota prajurit bersama keluarga mereka dalam menjalankan tugas buat berhasil. Juga komandan komplek bersama staf dan keluarga mereka berkati. Berkati dan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil. Tuhan, mereka berikan dengan iman sukarela. Bahkan yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah menjadi benih. Bulan depan lagi mereka akan tuai. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati celengan-celengan Natal. Kami tahu Tuhan berkat ini daripada Engkau. Untuk Tuhan kebutuhan perayaan Natal kami. Kami yakin juga ada juga jemaat-jemaat-Mu yang lain yang telah menyiapkan celengan Natal, persembahan mereka untuk membiayai perayaan Natal. Kami yakin semuanya akan tercukupi karena Tuhan kami campur tangan. Tuhan memberkati, 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 memberkati jemaat-Mu kami semua. Berkati pelayan-pelayan-Mu hari ini, baik song leader, singer, baik pemain musik, LCD, penerima tamu, semua yang ambil bagian persembahan, yang menjalankan persembahan, bahkan menyiapkan gedung, semua yang terlibat pekerjaan Tuhan hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih yang dari Yesus Kristus Putra yang tunggal, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.